Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam, kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita. Salat subuh berjamaah kita lanjut dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Ibu, Bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali mengkaji fikih Asmaul Husna. Di pertemuan yang sebelumnya, kalau tidak salah, kita membahas Al-Hayy. Sekarang kita akan membahas Al-Qayyum. Kita membahas Al-Qayyum. Seperti halnya Al-Hayy kemarin, Al-Qayyum itu menjadi sifat lazimah. Sifatnya lazimah yang memang sifat yang memang harus ada pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Al-Hayy kemarin saya bilang, kalau ada Tuhan yang tidak hidup atau ada Tuhan yang bisa mati, berarti bukan Tuhan. Nah sekarang Al-Qayyum itu kan kita bahas, kita sebut, kita artikan, kita maknakan bahwa Al-Qayyum itu yang berdiri sendiri. Qiyamuhu binafsi. Lah kalau ada yang bergantung kepada yang lain, maka berarti bukan Tuhan. Kalau ada yang tidak bisa berdiri sendiri, namanya bukan Tuhan. Itu ya, maka kalau kita bicara tentang Al-Qayyum itu menunjukkan dua hal Bapak ya. Kalau kita bicara tentang Al-Qayyum, kita akan bicara tentang dua hal. Apa itu? Al-awwalu kamalu ghaniyir rabbi Subhanahu wa ta'ala bahwa al-qa'imu binafsihi al-ghaniyyu an khalqihi. Nah, ini Pak, kalau kita bicara Al-Qayyum itu ini. Allah itu sempurna dalam posisi maha kayanya itu sempurna, enggak butuhnya itu sempurna. Sering kita artikan al-ghaniyyu
itu mempunyai makna kaya atau mempunyai makna tidak butuh sama yang lain. Kekayaan Allah itu, perbendaharaan Allah itu sempurna. Dalam Al-Quran itu ada kalimat walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la ya'lamun. Di situ ada kalimat khazainus samawati wal ard. Kita seringkali mengartikan lemari itu dengan istilah khizanah. Ya, kalau di bahasa Arab itu lemari itu artinya khizanah, kan tempat untuk nyimpan. Jamak daripada khizanah itu adalah khazain. Berarti ibaratnya semua perbendaharaan di alam semesta ini, ya, itu semuanya miliknya Gusti Allah. Sempurna kekayaannya Allah. Karena memang Allah itu adalah sempurna perbendaharaannya, kekayaannya, maka tidak mungkin Allah itu miskin. Dan ketika Allah itu miskin, otomatis kita akan ngomong berarti butuh kepada yang lain, kan begitu Pak. Maka karena Allah itu sempurna daripada khizanahnya, khazainnya, kekayaannya, Allah tidak akan butuh sama yang lain. Maka bahwa al-qaimu binafsihi, maka Allah itu berdiri sendiri, ya, al-qaim itu berdiri binafsihi dengan dirinya sendiri. Oh, memang sudah tidak butuh yang lain. Memang disuki. Kalau kita tidak punya uang, biasanya butuh uang. Ya. Gusti Allah itu kalau lupa Gusti Allah apa duit-duit, jadi kan kalau ngomong duit, hasilnya kayak duit selama ini apa, dan ngasih rezeki selama ini siapa? Jadi bahwa al-qaimu binafsi, dia Allah itu berdiri sendiri dengan dirinya sendiri, al-ghaniyu 'anil khalqi, tidak butuh dari makhluknya. Itu tadi sejak awal saya bilang, Allah itu tidak akan mungkin butuh sama makhluk. Justru yang butuh itu makhluk kepada Allah. Allah itu butuh sama malaikat atau tidak? Tidak. Kalau begitu kenapa tidak Allah sendiri yang kemudian mencabut nyawa itu? Kenapa diwakilkan kepada malaikat maut? Apa? Kenapa? Jawabannya apa? Halo, kayak saya jawab. Dalam surah As-Sajdah itu loh, qul yatawaffakumul malakul mautil ladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Allah itu menciptakan malaikat. Yang wajib kita kenal yang 10 itu bukan berarti Allah itu butuh malaikat. Apa gak bisa Gusti Allah ngasih rezeki tanpa harus melalui malaikat Mikail? Bisa. Apa ndak bisa toh Allah itu mencabut nyawa tanpa malakul maut? Bisa. Apa bisa toh Allah itu menurunkan hujan tanpa malaikat Mikail? Bisa, dan seterusnya dan seterusnya. Allah menciptakan malaikat yang 10 yang wajib kita kenal itu bukan berarti Allah butuh malaikat. Sekarang begini, jenengan duwe anak, mari ngono jenengan ngomong nang anak ile tole tukang ayah roti, le tukang ayah roti. Apa jenengan gak iso budal dhewe untuk beli roti tersebut? Apakah kemudian pas ketika jenengan menyuruh anak jenengan itu beli roti itu berarti jenengan butuh sama anak jenengan? Belum tentu. Jadi saya ulang lagi, Allah itu tidak akan pernah butuh kepada makhluk. Kalau dalam masalah peribadatan, Gusti Allah ngomong, "Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur." Sapa wonge barang siapa yang kepingin mukmin silakan mukmin, barang siapa yang pengen kafir silakan kafir, sudah. Allah tidak butuh. Ibaratnya lek awake ngomong kamu sholat ya karepmu, gak sholat ya karepmu,
murtad yo karepmu, gak murtad yo karepmu, ngono tok Gusti Allah. Ya kan? Karena memang sekali lagi Allah tidak butuh sama makhluk. Di antara dalil yang bisa kita pegang itu kan, ya di dalam sebuah riwayat yang sahih, andai kata semua makhluk di dunia ini semuanya ateis, ya semuanya ateis, gak ono sing percaya karo Tuhan, kau wape gak masih sholat, kau wape kau wafir, apakah itu kemudian mengurangi kekuasaan kemahakuasaan Allah, kemuliaan Allah? Sama sekali tidak. Clear ya Pak? Jadi kalau kita bicara tentang Al-Qayyum, poin yang pertama, Gusti Allah berdiri sendiri, tidak butuh sama makhluk. Selama ini mindset jenengan itu kaya Gusti Allah butuh nang jenengan, menurut itu salah kotak. Anggite jenengan gak salat ngono Gusti Allah. Ada muncul pertanyaan, Ustaz, kalau memang Allah itu gak butuh sama makhluk, lapo sih gak salat kok dikepuki? Lapo sih maksiat itu kok dilebokin neraka? Isa karepe Gusti Allah. Masih ingat Allah itu fa'alul lima yurid. Gusti Allah itu berhak melakukan apapun yang diinginkan oleh Allah. Gusti Allah kata nyiptakno ngini, nyiptakno ngono, itu urusannya jenengan. Gusti Allah mau ngasih sedikit, ngasih banyak, bukan urusan kita. Gusti Allah mau bikin merah, bikin putih, bikin hijau, bikin ireng, bukan urusan kita. Masih eling dulu orang-orang kalau bilang wis sakarpe sing ngecat Lombok itu mau warnanya hijau, mau warnanya abang, itu bukan urusan kita. Allah tidak akan butuh kepada makhluk, dan pas ketika ada orang itu nggak sholat, kok kalau Gusti Allah dikepuki, itu urusannya Gusti Allah. Mau sing nyiptakne ya Allah, ya sing ngatur ya Gusti Allah. Clear ya Pak? Ojo sampai kita mengatakan, oh Gusti Allah butuh karo makhluk, begini lah Gusti Allah itu delok mau nggak sholat, mau kafir dikepuki. Tidak. Itu hanya taraf tarbiyah, dalam taraf pendidikan. Semua amal-amal kebaikan itu bukan untuk Allah. Semua amal-amal kebaikan itu untuk manusia itu sendiri. Lihat apa? Dalilnya ini kita lihat. Dalam surah Fatir ayat 15 nih. Ini si orang si mindset Gusti Allah itu. Makanya kan kemarin saya pas ketika ngaji di kampung itu, saya memberikan dalil begini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Terus saya bilang di situ, kira-kira kehendaki Gusti Allah itu manut karo kehendaki wong apa ndak? Saya bacakan dalil itu. Ono sing ngotot, ya Allah tidak akan melakukan sesuatu kalau kita tidak usaha. Terus saya bilang lagi, kira-kira pertanyaannya, kehendaknya Allah itu manut dengan kehendaknya manusia atau tidak? Bingung dia jawab. Dia bilang, ya iya tergantung pada kehendaknya manusia. Lah kalau memang kehendaknya Allah itu manut dengan kehendaknya manusia, mana letak Asmaul Husna Al-Qayyumnya Allah itu? Bingung dia jawab. Dan akhirnya saya mengatakan, kalimat hatta yughayyiru ma bi anfusihim itu menunjukkan kewajiban kita melakukan ikhtiar, kewajiban kita melakukan usaha. Tapi tetap sing rubah itu tetap Gusti Allah. Kalau kita tidak ikhtiar, kalau kita tidak usaha, dosa, karena tidak melakukan perintah Gusti Allah. Dan sampai kita kemudian mengatakan usaha saya ini yang merubah keadaan, wah itu salah total. Bukan usaha jenengan yang merubah, bukan ilmu jenengan yang merubah. Kalau memang ilmu itu bisa merubah, kenapa Allah mengazab yang namanya Qarun? Ya, kalau memang yang bisa merubah itu ilmu loh Pak. Kita ini kadang-kadang sekarang kan sok-sokan, aku duwe ilmu kok, aku pinter kok, aku duwe skill.
Sampai-sampai tanpa sadar kita ngomong sama anak-anak kita, le sekolah sing pinter le, cek pinter golek duit. Le sekolah sing pinter le, cek dadi sukses. Kita tidak pernah ngomong sama anak-anak kita, le sekolah sing pinter, moga-moga Gusti Allah ngekei lancar di dalam mencari usaha. Balik lagi tetap kepada Allah karena kita melakukan ikhtiar itu. Jangan langsung nyentrong seperti Jawa. Qarun itu inna ma'utituhu ala ilmin indi itu jangan. Oh aku iso sukses, aku suki karena aku duwe ilmu. Itulah omongane Qarun. Halo, di sini ada Qarun apa enggak? Di sini akidah seperti Qarun ono ora? Akeh. Akhirnya malah dadi sok-sokan, akhirnya malah dadi kemelinti karo ilmune, kemelinti karo usahane. Bahaya. Coba kita lihat Fatir ayat 15 itu. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, antum, ya, kalian semua ini antum kata Allah. Iku al-fuqara'u. Al-fuqara itu jamak daripada fakir. Yang namanya fakir itu makna secara linguistik kebahasaannya itu butuh. Gitu loh, itu fakir itu kan butuh sebenarnya. Maka di sini antumul fuqara, kalian semua kata Allah fuqara, fakir semua. Fakir itu dulu miskin. Kalau miskin secara bahasa fikih, dia itu kerja, tapi hasil kerjanya tetap tidak mencukupi keluarganya untuk menghidupi, itu miskin. Sementara kalau fakir itu berarti dia tidak punya penghasilan, tidak punya pekerjaan, dan tidak mampu untuk menghidupi keluarganya. Itu namanya fakir. Maka antara fakir dengan miskin itu lebih tinggi fakir. Dan kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala disebut fakir. Berarti kita itu tidak bisa menghasilkan apa-apa. Berarti kita itu tidak bisa menghasilkan apa-apa. Kita tidak bisa apa-apa. Maka sebutan dalam Al-Qur'an khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam posisi lemah. Tidak bisa kita menghasilkan apa-apa, tidak bisa. Tidak bisa kita membuat sukses sendiri, tidak bisa. Kita itu cuma punya cita-cita, kita itu cuma bisa usaha, titik, itu aja. Ya, maka disebut dengan antumul fuqara'a ilallah. Antumul fuqara'u ilallah. Kalian semua itu fakir. Butuh. Bahasa kasarin melarat. Nah itu. Kalian semua itu melarat kabeh kata Allah. Akhirnya butuh nang Gusti Allah. Sak sugi-sugi uang dia tetap disebut melarat. Sekaya-kayanya orang itu tetap disebut fakir. Jenengan duwe motor, alah motor kok dipagakan. Duwe omah dipagani. Engko dok-doki nanti jenengan yang mati iku numpaki ya numpak kereta Jawa. Rodone ya rodo manungsa. Omahe omah kula. Tanpa bantal, tanpa kloso. Ditutupi anjang diuruki diseram kembang. Jadi memang mentok nanti kita itu. Berarti apa yang kita miliki itu ya titipannya Allah. Memang mentok. Lek ana uang menyombongkan kemiliki dengan kemampuannya, kemiliki dengan kekayaannya, itu jadi wong stres. Terus saya berani mengatakan begitu, stres orang pada begitu itu. Wong bukan miliknya kok aku. Wong bukan miliknya kok aku padahal lillahi ma fis samawati wa fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billahi.
Ya, jadi ingat di sini ya, kalau kita mengatakan ya ayuhan nas wahai manungso, antum kalian semua. Kalau jenengan belajar bahasa Arab itu isim domir itu kan ada mulai dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antumna, ana, nahnu kan begitu. Berarti antum itu ya kalian semua itu. Berarti tidak ada manusia yang sugih kayaknya. Kuwabeh melarang total. Di mereka itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ditutup oleh Allah, wallahu ghani wallahu wal ghaniyul hamid. Dan Allah itu dia al-ghaniyyu, maha kaya. Ya, al-hamid. Allah itu maha terpuji. Apa sih maksudnya al-hamid itu, Pak? Halo. Alhamdulillah, jenengan sering ngomong alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, maksudnya jenengan ngomong begitu. Daun-daun ini jenengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, tapi tetap berudel, Rasulullah. Apakah itu tidak bertentangan dengan kalimat alhamdulillah yang jenengan ucapkan? Menyalahkan keadaan, menyalahkan takdir, kayak insyaallah bahwa apa tidak bertentangan dengan kalimat alhamdulillah yang jenengan ucapkan? Sangat bertentangan dengan alhamdulillah yang jenengan ucapkan. Bisa. Nanti sebenarnya ada kalimat alhamdulillah yang perlu kita bahas. Tapi gak apa-apa, saya pretelin dulu di sini sebagai mindset saja berkenaan dengan Allah. Alhamid itu berarti Allah itu maha terpuji. Ketika Allah itu sebagai maha terpuji, maka di dalam diri Allah tidak ada satupun cacatnya, tidak ada satupun yang jelek, tidak ada satupun yang tercela. Berarti sifatnya Allah semua baik. Ya, kemudian perbuatan Allah semuanya juga baik. Sifatnya Allah semuanya baik. Berarti, nah kita takoni jenengan. Pas ketika jenengan itu dikai musibah sama Allah, berarti Gusti Allah itu api kok ada musibah itu. Katanya ngomong api kawan ini jenengan. Ya. Katanya Allah itu Al-Hamid. Kan tadi saya ulang lagi, kalau Allah itu Al-Hamid, berarti apa? Halo? Sifatnya Allah yo api. Terus perbuatannya Allah juga api, namanya Allah juga api. Lah Gusti Allah kemudian kasih jenengan musibah, jebrewek. Yang menurut jenengan musibah tersebut itu gak enak total. Gusti Allah menurut api apa enggak? Kata ngomongnya api itu lah lagi sih ya. Ya, meskipun Allah itu ngasih musibah yang menurut jenengan itu gak enak, itu Allah tetap terpuji. Dan apapun yang dilakukan oleh Allah, meskipun menurut jenengan itu tidak bagus, tapi itu justru yang terbagus. Karena kita ini malah justru gak ngerti. Makanya ada kalimat di dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali sesuatu yang kamu tidak suka, itu malah justru yang terbaik untuk kalian. Jenengan dikai iru pesek itu api apa enggak? Wapi Pak, jenengan kayak iru pesek. Gak usah sing aneh-aneh dengan iru pesek. Kenapa mesti malu dengan iru pesek? Mau Allah Alhamid kok. Syukur alhamdulillah dikasih hidup pesek. Pasti ada hikmahnya kenapa pakai kasih hidup pesek. Itu aja kita itu Pak. Kita ini gampang ngelok nih Gusti Allah menyalahkan keadaan. Wah total itu kalau dikait-kaitkan koyo itu gak pantas kalau kita itu masuk surga. Ya itu tadi kurang adab sama Allah. Ibu, Bapak, sebenarnya adab kita kepada Allah itu cuma 3 baliknya itu. Ya, kemarin kita bahas di buku Tapi itu ya Pak, masih ingat ini. Kita ngaji Al-Hikam itu ada 3. Adab kita kepada Allah itu sebenarnya cuma 3. Sabar, syukur, ridho. Metelu itu yaitu adab kita sama Allah. Lain jenengan durung sabar,
itu berarti adab nang Gusti Allah sing durung aneh. Lain jenengan belum syukur nang Gusti Allah berarti adab itu masih belum ada. Kalau jenengan belum ridho itu berarti jenengan belum adabnya belum sempurna. Udah kayak musibah brodel kawan itu berarti belum ridho, belum sabar. Jika duit akeh kayak rezeki akeh kok gak bersyukur itu berarti belum syukur, berarti belum sempurna itu adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kapan-kapan kita akan bahas adab kita kepada Allah dalam posisi bagaimana kondisi hati seseorang kepada Allah. Kita butuh ngaji-ngaji model menunggu itu. Saya gak kemeliti, terus saya gak sosokan, bendino yang kemeliti, tak sosokan, tak koyok-koyokan, itu sembuh lah. Itu kita belajar tazkiyatun nafas. Kalau hari Kamis genap itu saya bahas tentang al-hikam itu ya, sampai segitunya itu. Pak, kalau belajar al-hikam belajar seperti tazkiyatun nafas menjurus kepada tasawuf itu kayak gini. Memang ilmu kita yang belum nuntut sebenarnya. Ilmu kita yang belum nuntut berkenaan dengan masalah itu. Karena referensinya banyak, tidak hanya konteks semacam itu saja. Ya, opposite al-ghirtu, apa itu al-warid dan sebagainya. Kita aja nggak telaten untuk belajar ilmu-ilmu yang model semacam itu. Seolah-olah bertentangan dengan apa yang kita pahami, padahal ilmu kita juga nggak apa-apa gitu. Akhirnya turun-turun sudah dianggap sesat, sudah dianggap macam-macam. Oke, jadi clear ya, Gusti Allah iku kabutuh. Di dalam sebuah hadis qudsi itu dikatakan di sini dalam riwayat Muslim, innakum lan tablughu dhurri fataturuni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kalian semua lan tablughu dhurri fataturuni, kalian semua itu tidak akan bisa memberikan mudarat kepadaku. Ndak iso. Umpamanya semua jin pertama sampai jin yang paling buncit, manusia pertama sampai manusia yang paling buncit bersepakat ingin memberikan mudarat sama Allah, tidak bisa. Atau kita ini semuanya, jin pertama sampai jin yang buncit, manusia pertama sampai manusia yang buncit, itu kepingin memberikan manfaat kepada Gusti Allah, ora iso. Justru kita itu yang minta manfaat dari Gusti Allah, Pak, Ibu. Maka dari itu saya bilang, sholatnya jenengan itu bukan untuk Allah, Pak. Sepakat Anda? Sepakat. Ngalamun jenengan gak sholat itu Gusti Allah mencap-mencap Anda. Kok kayak jenengan itu kok siapa kita ini? Siapa kita ini? Kok merasa dibutuhkan sama Tuhan gitu. Rumongso penting. Kita kadang-kadang manusia sombongnya kita tuh rumongso penting. Rumongso dan akhirnya muncul kepingin dihargai, terus dipuji terus sama orang. Oke, masya Allah. Orang yang sombong model-model itu tidak akan bisa masuk surga ya Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin bisa masuk surga. Makanya sebenarnya penyakit pertama yang paling muncul pertama kali itu ya sombong, kemelintir. Itu ya betul ya. Iya. Amalan hati. Kalau kemarin saya bahas di Permata Jingga itu, memang kondisi apa amalan hati itu jauh lebih dahsyat daripada amalan zahir. Dan amalan hati itu bisa menentukan status kehambaan seseorang di hadapan Allah. Amalan hati yang paling pertama muncul itu ya kemelintir, sok-sokan itu. Itu amalan hati yang paling pertama muncul. Siapa yang melakukan? Iblis. Ketika dia mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ketika aku itu lebih baik daripada Adam, kau ciptakan aku dari api sementara kau ciptakan Adam dari tanah, ini sosokan kemeliti. Akhirnya dia tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal
kafirin. Itu hati-hati. Nah, kita di sini lihat wa qinahu subhanahu wa ta'ala an khalqihi dzatiyun la yahtaju ilaihim fi syai'in ghaniyun anhum an kulli wajhin. Nah, ini kekayaannya Allah subhanahu wa ta'ala itu an khalqihi, dari makhluknya Allah, iku ghaniyun dzatiyun. Ya, sifat kekayaan itu sifatnya dzatiyun, yang bersifat zat, bukan bersifat dari sisi namanya saja, bukan. Tapi zatnya Allah memang betul-betul suci. Dari sisi zatnya Allah itu memang betul-betul kaya, sehingga disebut layak taju ilaihim fi syai'in. Allah subhanahu wa ta'ala itu layak taju, gak butuh ilaihim, kepada manusia, fi syai'in, dalam sesuatu. Jadi gak putus belas, sacumile Allah gak putus sama manusia. Terus ghaniyun anhum an kulli syai', Allah juga tidak butuh kepada makhluk min kulli wajhin, dari segala segi. Dalam tekon di tetap Gusti Allah itu gak butuh sama makhluk. Kayak Gusti Allah kepingin menghancurkan alam semesta ini gampang. Allah gak butuh kok. Memang Allah itu kan begini dalam hadis qudsi itu ya. Allah itu sebenarnya melihat ikat polanya manusia itu saja ini surga. Allah itu kepingin menghancurkan seperti umat-umat terdahulu. Kalau umat-umat terdahulu itu kan kapcer ya Pak ya. Kaum Nuh, kaumnya Nuh ya, kaumnya Lut, kaum Thamud, kaum Ad dan sebagainya. Umatnya Nabi Muhammad ini yang memang Masya Allah istimewa. Istimewa, betul ya Pak? Umatnya Muhammad ini yang istimewa. Dalam maksiatnya gak karu-karuan model mono itu. Ya, tapi yang sama Allah itu kan masih tetap, ya, sedih. Iya, ya, sedih tunda. Apalagi kalau jangan mengikuti syariatnya Nabi Adam. Apa syariatnya Nabi Adam, Pak? Begitu Nabi Adam mendekati wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Begitu dia mendekati syajarah tadi itu, baju, kelambi, pakaiannya Adam dan Hawa kan langsung dilepas. Dan akhirnya kemudian Adam dan Hawa itu memakai miwaraqatil jannah, memakai daun-daun surga. Kalau syariatnya Nabi Adam itu diterapkan ke kita, iya Pak, karena si kelambenan Pak. Loh betul itu benar. Nabi Adam begitu wala taqraba hadhihi syajarah tadi, apa tadi? Diusir dari surga. Andai kata kita ini bawahnya gaitu so mentol situ, gaitu so mentol mana situ. Tidak ada yang utuh kepala kita ini, dan ada orang yang berpakaian. Tapi memang umatnya Nabi Muhammad itu istimewa. Oh zaman sekarang si korupsi buatan ganteng. Oh zaman sekarang itu si kemplak wong ya salat tekun itu. Benar ya Pak? Zaman sekarang yang seneng ngakali wong itu begino kupluan itu. Benar ya? Allah itu Masya Allah. Allah itu Masya Allah. Makanya kan dalam hadis itu, kalau Allah itu mau menghancurkan ini, bisa. Tapi apa? Kenapa Allah menunda itu? Di antaranya satu, karena Allah melihat orang-orang yang memakmurkan masjid dengan ikhlas karena Allah. Ini peredam murkanya Allah itu satu ini. Jadi jenengan itu sing dapet sing mursal melihat ada orang yang ikhlas memakmurkan masjidnya Allah itu, berterima kasih kepada mereka. Itu yang meredam murkanya Allah. Nah zaman sekarang udah ya, wong sing rutin nang masjid memakmurkan masjid malah disemoni. Ini bibit-bibit radikal itu adalah orang-orang yang rajin sholat jamaah di masjid. So ngomong begitu. Saya tokohnya siapa sih kemarin ngomong begitu? Saya pernah membaca itu.
Ini piye? Yang kedua, di antara peredamnya murkanya Allah itu orang-orang yang dibangun malam, orang yang rajin tahajud, mereka mengadu di hadapan Allah. Jenengan seharusnya berterima kasih sama orang yang rajin melakukan sholat tahajud itu. Kalau tidak begitu habis sudah Pak. Ya habis. Dan siapa lagi yang ketiga? Melihat anak-anak yang tidak berdosa yang masih baru lahir itu. Tiga inilah di antara peredam murkanya Allah itu. Makanya jenengan itu kudu matur suwun kepada anak-anak jenengan sing baik-baik cilik-cilik tidak punya dosa. Itulah kita ini sing dongapel kemelinti sok-sokan, tapi oleh Allah masih ditangguhkan azab itu. Sajane ngono jenengan kepingin azab itu dicepetno apa ditunda? Gak wani jawab. Jenengan tuh kepingin azab itu ditunda apa dicepetne? Ana sing ngomong ditunda, ana sing ngomong dicepetne. Masya Allah. Tapi kalau jenengan dicepetne iku ya repot. Lek ditunda ya gak tobat-tobat. Ambil Gusti Allah azabe diundur-undur tapi masih tetap dablet. Sing ngrasani ya tetap senengane ngrasani. Sing gak tahu tahajud ya tetap gak tahu tahajud. Sing sholat ya bolong-bolong ya tetap bolong-bolong. Ada yang didiskusikan sebelum masuk poin kedua berkenaan dengan Al-Qayyum. Iya, monggo. Nah, tadi disampaikan bahwa semua yang ada ini akhir. Kalau kenyataannya dalam kehidupan ini ada si dermawan dan ada yang menerima atau si miskin. Apakah masih disamakan antara yang memberi dan yang memberi? Terima kasih. Ketika ada orang itu yang masih ketika ada orang itu sugih, dia bisa memberi orang-orang miskin, bisa memberikan orang-orang kelaparan. Apakah dia itu tidak disebut fakir? Saya mengatakan dia tetap fakir. Fakir itu secara linguistik artinya butuh. Fakir itu secara linguistik artinya butuh. Saya tanya, ono uang motor 10. Kira-kira sih gak butuh yang lain? Kira-kira tidak butuh kepada orang lain? Butuh. Dia makanya tetap disebut fakir. Yang namanya bukan fakir itu berarti memang tidak butuh apapun kepada yang lain. Itu al-ghani. Kalau ada orang yang masih butuh kepada yang lain, itu berarti masih namanya fakir. Contoh, jenengan gawe kelambi. Jenengan gak butuh orang lain. Apa nandur kapas dhewe, dipanen dhewe, maru dipital dhewe, dijahit dhewe macam-macam bisa. Itu berarti masih fakir. Pak, ada orang kaya memberikan fakir miskin, apakah dia fakir? Tetap fakir. Wong dia butuh uang itu juga dari orang lain. Apa dia bisa menghasilkan uang sendiri, bisa mencetak sendiri, duit pabrik dhewe, duit ora iso. Maka itulah memang semua manusia oleh Allah disebut fakir, terutama butuhnya kepada Gusti Allah. Itu Pak, tetap kita fakir tetap. Makanya kalau orang suki kemelinti fakir ya. Pak, fakir pun dong duitnya korupsi. Gitu gimana jawabannya? Ada yang lain? Bu, monggo. Allah tidak membutuhkan, tidak butuh apa-apa dari makhluknya. Sementara makhluk yang sangat membutuhkan sama Allah. Sementara di satu sisi Allah kan goib, tidak dapat. Kalau makhluknya seperti manusia kan ada fakir kepada Allah. Nah, bagaimana kita untuk bisa mewujudkan kebutuhan kita ini kepada Allah, sementara Allah itu goib, tidak tampak, dia tak kita. Padahal sejauh mana kita bisa menyampaikan seperti itu? Yang mengatakan bahwa Allah itu gaib itu di mana Al-Qur'annya?
Yang mengatakan bahwa Allah itu gaib itu letaknya di dalam Al-Quran yang mana? Sementara di dalam Al-Quran Allah itu disebut Ad-Dhahiru wal Batin. Apa Allah itu Ad-Dhahir? Allah itu juga disebut Ad-Dhahir, Allah juga disebut dengan Al-Batin. Ada orang seperti ini, mohon maaf, ada orang datang ke tukang cukur, dia langsung mengatakan Tuhan itu tidak ada. Wah, Tuhan itu tidak ada. Buktinya itu banyak orang-orang yang fakir, banyak orang-orang miskin, banyak orang yang melarat. Kalau Tuhan itu ada, mereka tidak akan kelaparan. Tukang cukurnya itu tadi jawab masjid aja sudah keluar. Begitu dia keluar, kemudian ketemu dengan orang-orang yang gondrong-gondrong. Begitu ketemu dengan orang-orang gondrong itu, kemudian dia ngomong sama si tadi, tukang cukur itu udah ada. Tuh, mana kok bisa tukang cukur ada? Itu buktinya banyak orang gondrong-gondrong. Terus kemudian orang yang ateis tadi bilang, ya banyak orang gondrong, tukang cukurnya ada tapi dia itu tidak mendatangi tukang cukur. Kita ini mengatakan bahwa Allah itu gaib, seolah-olah Allah itu gaib. Sebenarnya Allah itu Ad-Dhahir. Ad-Dhahir itu kan jelas ngeglong sebenarnya, Pak. Sebenarnya kita ini kan terhijab tuh kita ini. Kalau dalam bahasa kitab Al-Hikam itu hati kita itu sudah terhijab sehingga tidak bisa melihat Allah. Apakah melihat zatnya Allah? Tidak mungkin kita melihat zatnya Allah, itu tidak mungkin. Nanti kita akan bisa melihat zatnya Allah nanti di yaumul qiyamah. Tapi kita itu bisa melihat, ya, dalam tanda kutip, saya kasih tanda kutip, bisa melihat Allah di dunia ini. Apa yang bisa kita lihat, Pak? Apa yang bisa kita lihat dari Allah? Bendino kita noleh ke kanan, bendino kita lihat ke kiri, tiap hari kita melihat ke depan, ke timur, ke barat, kita melihat Allah, Pak. Maka kalau di ngaji Al-Hikam itu saya bilang sama teman-teman, ada istilah zikir sir. Kalau kita bisa menempatkan zikir sir itu, kita tidak akan pernah mengatakan Allah itu jauh, Allah itu baik, dan kita akan tetap mengatakan Allah itu dhahir. Maka disebut Allah wujud idam bako mukhalafatul hawadis. Zikir sir itu apa tuh, Pak? Nanti ada zikir khofi, ada zikir akhwal khofi. Sementara ini kita itu zikirnya kan cuma zikir lisan. Dan mungkin kita lebih tinggi lagi zikir qalbi. Tapi sementara kita tidak bisa nyampe pada zikir sir, zikir khafi ataupun zikir akhwal khofi, sehingga kita tidak pernah merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sholat itu pun sendiri diam, biar enggak tahu karuan. Zikir sir ini kan tingkatan tengah-tengah kita zikir sir. Zikir sir itu apa tuh, Pak? Zikir sir itu pas ketika seseorang itu dia itu melihat apapun, maka yang dia lihat dalam hatinya, yang dia lihat dalam basirahnya, yang dia lihat dalam pikirannya itu bukan bendanya itu, tapi yang dia lihat Allah yang ada di balik itu. Ketika menerima uang, seret uang, yang dia lihat adalah uang ini diberikan oleh Allah. Ketika melihat pemandangannya begitu indah, yang dia lihat bukan indah pemandangan itu, tapi Allah yang mampu menciptakan yang indah itu. Itulah saya masuk zikir sir itu, Pak. Ketika orang itu sudah mampu menempatkan zikir sir itu, tidak akan mungkin kita akan mengatakan Allah gak ketok, Allah gak anu. Itu zikir sir. Makanya para ketika Nabi Muhammad SAW ketika beliau sujud, mata beliau itu meneteskan air mata sampai membasahi tempat sujud beliau. Pas ketika beliau berdiri jebret, jenggot beliau basah oleh air mata. Sholatnya sampai kakinya bengkak. Karena beliau seperti itu. Zikir sirnya itu sudah lebih tinggi pada konteks zikir kopi dan akhwal kopinya itu. Gitu, Pak. Jadi kalau kita sudah nyampe pada konteks seperti itu, kita akan tetap merasakan kita itu kecil, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, dan selalu apapun
di dalam segala apapun mesti kita butuh sama Allah. Maka konteksnya Al-Quran itu Allahu As-Somad. Dan kita pun juga mengatakan dalam Al-Quran wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Falyatawakkalul mu'minun, tawakal itu maksudnya itu Pak. Sebenarnya begitu. Dulu pernah kita bahas di adab zikir gitu Pak. Benar ya, masih kita ingat ya ada zikir sir itu kan begitu. Sebenarnya begitu. Kalau dikatakan Allah itu dhaif, yang dimaksud dhaif mungkin kalau tidak kelihatan itu dalam tataran fikih mungkin orang mengatakan tidak kelihatan. Tapi dalam tataran Asmaul Husna Allah itu ad-dhahir sekaligus al-batin. Apa yang menyebabkan Allah itu gak ketok bagi kita itu? Kan kita itu kadang-kadang kepingin memvisualisasikan Tuhan seperti halnya mereka-mereka yang memvisualisasikan Tuhan. Betul apa orang? Iya kan? Orang-orang jahiliyah memvisualisasikan Tuhan lewat patung-patung manat Hubal Lata Uzza. Kaumnya Nabi Nuh memvisualisasikan Tuhan itu dengan apa itu? Yakub, Suwak dan sebagainya kan? Terus agama yang lain memvisualisasikan dengan ini. Kita kan tidak. Untuk apa divisualisasikan? Ya, nanti akhirnya muncul Tuhan yang di Afrika, warnanya itu keriting, diireng, di Asia, sipit, lama dia pun akhirnya. Kita di Islam tidak begitu. Kenapa? Sebenarnya tanpa visualisasi Tuhan, kalau kita memahami Allah itu ad-dhahir, Allah itu al-batin, itu sudah cukup Pak kita itu. Cuman ilmu kita yang gak nutup. Maka ini masih butuh belajar ilmu-ilmu semacam itu. Tapi jangan salah paham loh Pak. Oh katanya Ustaz Junadi Allah bisa dilihat di dunia. Bukan itu maksud saya. Wah nanti saya dianggap sesat, menyesatkan. Ini salah paham. Makanya memang betul kita itu mengajarkan kepada manusia itu sesuai dengan kadar akal nanti supaya gak gagal paham. Maka tadi saya bilang melihat Allah di dunia itu dalam tanda kutip. Kaiso dan Nabi Musa itu kepingin dia sama Allah kan? Lihat Allah kan? Tapi apa kata Allah? Coba kamu lihat gunung itu. Kalau gunung itu masih tetap ada di tempatnya, kamu akan bisa melihat aku kata Allah. Ternyata apa? Gunung itu rata dengan tanah. Pingsan Nabi Musa. Kalau melihat zatnya Allah, jenengan tidak akan pernah mungkin di dunia ini. Jenengan akan bisa melihat Allah nanti di surga. Wujuhu yawma idin nadhira ila rabbiha nadhira. Jadi wujuhu yawma idin nadhira, wajah-wajah yang betul-betul berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nadhira, karena melihat Tuhannya itu. Itu dia wakil. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah nanti bisa dilihat oleh umat. Tapi kalau di dunia melihatnya itu tandaku kutip. Kenapa? Kita ini hati kita yang kotor, penuh dengan kemeliti, penuh dengan sombong, penuh dengan maksiat. Akhirnya benar-benar tidak bisa melihat dalam tanda kutip melihat Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Itu maksud saya Pak. Jadi penuh dengan hijab hati kita ini. Jadi kan mesti bertanya, loh, jenengan apa sudah bisa mengamalkan dzikir sir? Tidak usah bertanya begitu jenengan. Sajane lek iso ngomong ya berarti wis iso. Gitu aja. Sekarang jenengan tak takoni, jenengan ada wong payu ngono. Bingung. Jenengan lek wong payu ngono kalau dihubungkan dengan zikir sir apa itu? Jenengan itu tersepona, terpesonanya bukan wanita sing payu itu mah. Jenengan terpesonanya kepada siapa Pak? Allah yang bisa menciptakan wanita secantik itu, dan itu masih di dunia, apalagi nanti itu di yaumul qiyamah jangan dapat wanita yang super. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin maqdud wa talhin maqdud wa dhillin mamdud wa ma'in maskud wa faqihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah.
inna ansha'nahunna insya'a waja'alnahunna abkara. Itu bidadari itu. Dan jangan begitu delok wong ayu jebret, jangan kagumnya bukan wanita sing ayu itu. Ini langsung Allah, ini langsung Allah. Enggak tersempurna, enggak terpesona dengan begitu. Dia Pak, masih ada yang Allah begitu luar biasa menciptakan. Ibu-ibu kalau delok mau ganteng mau piye? Loh, Pak, wanita itu bisa kok terpesona dengan laki-laki yang ganteng? Bisa. Buktinya apa? Surat Yusuf gitu loh. Iya benar tak? Cuma wanita karena ditutupi oleh rasa malunya itu akhirnya tidak kelihatan. Beda di lanang-lanang ini. Ya, makanya ini ada. Kalau si takong ini ya, tidak saya sebut di masjid mana. Ya itu kajian ibu-ibu yang saya rutin ngasih kajian sebulan sekali itu. Di kajian yang rutin di sebulan sekali. Ada yang tanya, Ustaz, ini banyak ibu-ibu itu kalau mencari pemateri yang laki-laki itu boleh sih ganteng-ganteng. Ibu aku oleh tahu Ustaz. Halo. Dari situ saja saya langsung dong. Oh ternyata yang podo ae. Garangan. Podo ae Ustaz. Apa boleh toh menukui? Jadi sebagai daya tarik baru pemateri-pematerinya itu diundang dari ustaz-ustaz yang ganteng-ganteng. Aku jadi GR pada waktu itu, berarti aku diundang itu berarti ganteng baru. Itu memang seperti itu mereka. Gak boleh. Wes itu namanya zikir. Situ jawabannya tak jawab panjang kali lebar. Wes. Oh sudah di karangan Pak. Jadi karangan. Apa karangan? Ini kucing karangan. Ada lain Bu? No, Masya Allah, Alhamdulillah. Wes, Insya Allah di pertemuan bulan depan masih Al-Qayyum ya, masih Al-Qayyum. Memang kalau kita membahas Asmaul Husna ini memang, waduh, Masya Allah. Untuk bicara tentang Allah itu gak mari-mari, betul ya? Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlam yamuduhu min ba'dihi sab'atu abqulin ma nafidat kalimatullah. Dalam surah Luqman itu. Kalau semua yang namanya pohon-pohon itu dijadikan apa? Pena, bolpen. Terus ada 7 samudra yang digunakan untuk tintanya. Mana bidat kalimatullah. Kalimatnya Allah, ilmunya Allah tidak akan pernah habis. Bicara tentang Allah saja itu mulai jadi roman itu tok baru sampai pada Al-Qayyum itu masih ada sampai Qayyum. Tidak tahu katamnya kapan kita bikin. Tapi kita tidak berpikir katam ya Pak. Tapi kita berpikir paham sekaligus mampu mengamalkan. Pak Insya Allah mudah-mudahan dengan kita mengkaji Asmaul Husna ini akidah kita semakin lurus, ya, tauhid kita semakin baik, dan Pak Insya Allah nanti berdampak kepada perilaku yang semakin baik. Di antara akhlak yang bisa kita ambil kalau kita bicara Al-Qayyum ini tadi, di antaranya adalah ojo dadi wong kemlinti. Engko digawe status kemlinti. Wes, ngono ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Mudah-mudahan kita dimasukkan dalam surganya Allah, dan mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan-keturunan kita adalah anak-anak yang salih, anak-anak yang salihah, dan mudah-mudahan rumah tangga kita itu senantiasa sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Wah, saya bilang begini bukan untuk kampanye, bukan. Untuk jenengan ganti kobul, susah.
godhong-godhongi jenengan salat gak boleh ngene, diganti ngene, susah. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta